like a nigga. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli Azara dengan NIM 230721100013. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan. Yang pertama, pada materi pertama yaitu jenis laporan keuangan. Laporan keuangan itu apa sih? Laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Dan jenis-jenis laporan keuangan utama yaitu meliputi laporan laba rugi, yaitu menggambarkan pendapatan beban dan laba atau rugi bersih perusahaan dalam periode tertentu. Selanjutnya ada neraca. Neraca menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu, mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan penguraian aliran kas masuk dan keluar dalam perusahaan yang dikategorikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Selanjutnya ada laporan perubahan modal atau ekuitas. Laporan perubahan modal ini menyajikan perubahan ekuitas pemilik selama periode tertentu, termasuk laba bersih dan juga distribusi dividen. Selanjutnya di materi kedua yaitu pengertian analisis laporan keuangan. Apa sih analisis laporan keuangan? Analisis laporan keuangan adalah proses menilai kondisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan dengan memeriksa laporan keuangan utamanya seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan juga laporan perubahan ekuitas. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memahami kesehatan keuangan perusahaan, menilai efektivitas manajemen, dan juga membuat keputusan investasi dan manajemen yang lebih baik. Selanjutnya ada metode dan teknik analisis laporan keuangan. Analisis ini terbagi menjadi 3, yaitu analisis horizontal atau trend analisis, di mana membandingkan data laporan keuangan dari beberapa periode untuk melihat tren atau perubahan yang terjadi selama waktu tertentu. Yang kedua ada analisis vertikal, di mana melihat setiap komponen laporan keuangan sebagai presentasi dari total, misalnya persentase dari penjualan atau total aset. Ini membantu dalam memahami struktur keuangan dan perbandingan antar perusahaan. Selanjutnya yang ketiga ada analisis rasio. Analisis rasio menggunakan rasio keuangan untuk menilai likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan juga efisiensi perusahaan. Contoh rasio termasuk current ratio, debt to equity ratio, return on equity, ROE, dan juga gross profit margin. Yang keempat ada analisis arus kas, di mana analisis arus kas ini menilai bagaimana perusahaan mengolah arus kasnya, termasuk kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan investasi. Yang ketiga ada analisis perbandingan laporan keuangan. Analisis perbandingan laporan keuangan melibatkan perbandingan antara data keuangan dari 2 atau lebih periode atau antara data perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Teknik ini meliputi perbandingan antar periode, perbandingan antar perusahaan, memprediksi masa depan, identifikasi anomali. Di materi yang kedua yaitu membahas tentang pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan adalah perbandingan matematis antara 2 atau lebih item dalam laporan keuangan. Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan termasuk likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan juga efisiensi operasionalnya. Rasio keuangan ini membantu menganalisis data yang tergandung dalam laporan keuangan sehingga lebih mudah dipahami dan juga dibandingkan. Yang kedua, ada fungsi analisis rasio keuangan.
Analisis rasio keuangan ini berfungsi untuk evaluasi kinerja keuangan, perbandingan antar periode, perbandingan antar perusahaan, pengambilan keputusan, dan juga rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Materi selanjutnya yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas apa sih? Rasio likuiditas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dalam aset lancar yang dimilikinya. Tujuan analisis rasio likuiditas ini yaitu mengukur kesehatan keuangan jangka pendek, menilai resiko kebangkrutan, dan juga memastikan operasional yang lancar. Manfaat dari analisis ini untuk pengambilan keputusan seperti rasio likuiditas membantu manajemen dalam membantu keputusan terkait manajemen kas, investasi, dan strategi pendanaan. Yang kedua, manfaatnya yaitu penilaian oleh kreditur. Kreditur menggunakan rasio likuiditas untuk menilai kelayakan kredit perusahaan sebelum memberikan pinjaman. Yang ketiga, rasio likuiditas ini bermanfaat untuk kepercayaan investor. Seperti investor melihat rasio likuiditas, menilai keamanan investasi dan potensi arus kas jangka pendek. Macam-macam rasio likuiditas. Yang pertama ada current ratio, yang kedua ada quick ratio, yang ketiga ada cash ratio. Selanjutnya di materi yang kelima yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini menunjukkan sejauh mana aset perusahaan dalam menutupi seluruh kewajiban atau utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan dari analisis rasio solvabilitas ini yaitu menilai stabilitas jangka panjang dan mengukur struktur modal. Rasio ini bermanfaat untuk keputusan investasi, penilaian kreditur, dan perencanaan keuangan. Macam-macam rasio solvabilitas yaitu debt to equity ratio, debt to asset ratio, time interest earned ratio, equity ratio. Selanjutnya di materi ke-6 ada analisis keuangan rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisiensi suatu perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan atau aktivitas tertentu. Rasio aktivitas ini bertujuan untuk mengukur efisiensi operasional, mengidentifikasi kinerja manajemen aset, meningkatkan penggunaan. Rasio aktivitas ini bertujuan untuk mengukur efisiensi operasional, mengidentifikasi kinerja manajemen aset, meningkatkan penggunaan sumber daya, dan inventory turnover atau perputaran persediaan. Di materi ke-7 kita akan membahas tentang rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba relatif terhadap penjualan aset atau ekuitasnya selama periode tertentu. Rasio profitabilitas ini bertujuan untuk mengukur efektivitas operasional, menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, dan juga membandingkan kinerja. Rasio ini bermanfaat untuk pengambilan keputusan, penilaian investor, dan evaluasi kinerja manajemen. Macam-macam rasio profitabilitas ini, yang pertama ada gross profit margin atau margin laba kotor, yang kedua ada net profit margin atau margin laba bersih, return of asset ROA atau pengembalian atas aset.
Ya, materi ke-8 ada rasio keuangan bank. Rasio keuangan bank adalah alat analisis yang digunakan untuk materi ke-8 ada rasio keuangan bank, di mana rasio keuangan bank ini adalah untuk alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan sebuah bank. Rasio ini memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan, efisiensi operasional, dan juga tingkat risiko yang dihadapi oleh bank. Jenis-jenis rasio keuangan bank yaitu yang pertama ada capital adequacy ratio atau juga rasio kecukupan modal. Yang kedua ada loan to deposit ratio atau rasio pinjaman terhadap simpanan. Yang ketiga ada net interest margin. Yang keempat ada not performing loan. Yang kelima ada return of asset. Yang keenam ada return of equity. Dan yang terakhir ada cost to income ratio. Materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang modal kerja. Modal kerja adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan operasi sehari-hari, seperti membeli bahan baku, membayar upah karyawan, dan juga memenuhi kewajiban jangka pendek lainnya. Arti penting dan tujuan modal kerja ini sebagai kelancaran operasional, likuiditas perusahaan, dan mencegah kritisnya keuangan. Tujuan dari modal kerja ini untuk memastikan operasi yang tidak terputus, mengelola kewajiban jangka pendek, dan memaksimalkan profitabilitas. Jenis-jenis modal kerja ini ada modal kerja kotor, yang kedua ada modal kerja bersih, yang ketiga ada modal kerja permanen, dan yang terakhir ada modal kerja variabel. Materi selanjutnya yaitu analisis laporan keuangan pengkreditan. Kredit ini adalah fasilitas atau pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan seperti bank kepada individu atau perusahaan dengan syarat untuk membayar kembali dalam jangka waktu tertentu, biasanya disertai bunga. Arti penting kredit ini meliputi pembiayaan kegiatan ekonomi, stimulus pertumbuhan ekonomi, pengelolaan arus kas, dan juga peningkatan kesejahteraan. Fungsi dari kredit ini untuk menyediakan dana, memfasilitasi investasi, menstimulasi konsumsi, pengelolaan risiko, dan juga meningkatkan likuiditas. Prinsip-prinsip analisis pengkreditan ini ada 4. Yang pertama yaitu prinsip kepastian, yang kedua ada prinsip kewajaran, dan yang ketiga ada prinsip kelayakan, dan yang terakhir ada prinsip jaminan. Selanjutnya, materi selanjutnya yang ke-11 ada analisis laba kotor. Nah, laba kotor adalah proses evaluasi terhadap laba kotor yang dihasilkan oleh perusahaan. Laba kotor juga merupakan selisih antara pendapatan penjualan dan biaya langsung yang terkait dengan produksi barang atau jasa yang dijual. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor ada harga jual produk, biaya barang terjual, volume penjualan, kualitas dan efisiensi produk, komposisi produk, negosiasi dengan pemasok. Manfaat analisis laba kotor ini untuk mengevaluasi efisiensi produk, untuk pengambilan keputusan harga, dan juga penilaian kinerja keuangan. Materi terakhir yaitu analisis break-even point. Analisis ini adalah metode yang digunakan untuk menentukan jumlah unit atau pendapatan yang harus dicapai oleh perusahaan agar total pendapatan yang sama dengan total biaya, sehingga tidak ada laba maupun rugi. Manfaat analisis ini untuk perencanaan keuangan, penentuan harga jual, dan juga evaluasi profitabilitas. Jenis-jenis break-even point ada 5. Yang pertama ada biaya tetap, yang kedua ada biaya variabel, yang ketiga ada biaya total, yang keempat ada margin kontribusi, dan yang terakhir ada margin kontribusi ratio. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku langsung nggak tahu.